Kalau kemudian kita menjadikan Islam sebagai rujukan, maka kita tidak akan bingung meletakkan LGBT ini posisinya kalau dalam pandangan Islam itu bagaimana. Apakah ini persoalan kesehatan, apakah ini persoalan mental, apakah persoalan enggak gitu. Tanya saja, kemudian kita akan dapati bahwa ketika kita bicara LGBT itu kan ya, kalau L itu kan mungkin bagi dulu elevator yang belum pernah tahu misalkan ya, saya kira kok enggak tahu ya. L itu lesbian ya, masih saja. Lesbian memiliki orientasi seksual kepada sesama jenis tapi untuk yang perempuan gitu kan. Kemudian G itu gay ya, sesama laki-laki. Lalu B biseksual itu berarti dia ACDC ya, maksudnya ya dengan laki-laki ya dengan perempuan gitu. Lalu yang T transgender, ini mereka-mereka yang merasa identitas gendernya itu beda dengan identitas biologisnya gitu ya. Dia terjebak pada jenis kelamin yang salah. Misalkan dia merasa itu cewek tapi badannya itu laki-laki. Sehingga kemudian dia merubah gendernya gitu ya. Karena meskipun dia itu laki-laki tapi kan di dalam tubuhnya itu perempuan gitu loh. Atau sebaliknya, dia mengatakan seperti itu. Dan ini ketika kemudian kita mengikuti prinsip atau narasi yang itu dibangun atas dasar itu adalah hak asasi manusia atau hak dasar. Maka kita lihat tambah lama kan nambah itu istilah yang mereka punya untuk menggambarkan ragam orang yang memiliki orientasi seksual itu nggak hanya secara sesama jenis atau lawan jenis gitu kan ya. Selain ada LGBTQ itu dan macam-macam di belakang itu sampai plus gitu kan ya. Karena masih dibuka peluang untuk berkembang lagi gitu kan. Ya kenapa bagi kita enggak bingung kita memandang begitu itu. Karena begitu kemudian manusia itu menganggap bahwa kebebasan berperilaku itu adalah hak asasinya dia. Maka itu kan berkolaborasi dengan bisikan setan itu, kamu kan jangan tunduk kepada tuntunan Allah. Begitu tidak tunduk kepada tuntunan Allah, hidup seamaumu, ya dibawa melakukan apapun Anda akan pernah ada puasnya. Kalau kemudian sebelumnya itu dengan heteroseksual, dengan lawan jenis satu orang, wah kurang dengan banyak orang. Kemudian kalau dengan lawan jenis itu sudah bosan dengan sesama jenis. Kalau kemudian sudah dua-duanya, sekarang coba dua-duanya ACDC. Kalau kemudian juga sudah manusia itu sudah dihabisi semua lah, misalkan sudah dia coba semua dengan cara bagaimana, dengan hewan kan begitu kan, dengan alat, nggak akan ada selesainya sampai akhirnya ya sampai dia itu dipaksa berhenti karena mulutnya sudah disumpal tanah. Dan dia harus kembali mempertanggungjawabkan di hadapan sang pencipta dia, sang pencipta naluri seksual yang dia katakan membuat dia melakukan hal-hal seperti itu tadi. Kan begitu, baru dia akan berhenti. Dan baru pada saat itu dia akan menemukan apakah benar klaim kebebasan hak asasi manusia selama ini kemudian dia dengung-dengungkan, dia perjuangkan itu memang itu. Karena mereka kan mendasarkannya, definisi hak asasi manusia adalah hak dasar, hak pokok yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pemberian dari Tuhan. Anugerah dari Tuhan. Tetapi kemudian ketika ada aturan, misalkan aturan dari Tuhan mengatakan dia harus menutup aurat, dia katakan itu bertentangan dengan hak asasi manusia. My body, my authority. Untuk buku itu adalah kedaulatanku, kok mau pakai baju kok sampai diatur oleh dogma-dogma agama kan begitu kan ya. Bahwa saya memiliki sebagai manusia itu memiliki naluri seksual yang perlu untuk dipenuhi, ketika kemudian pakai diatur-atur harus dengan sesama jenis atau lawan jenis dengan cara pernikahan dan seterusnya, itu sesuatu yang memaksa. Kenapa saya harus mengikuti aturan-aturan atau norma-norma yang itu melanggar hak asasi saya kan begitu. Jadi kalau bagi seorang muslim sebenarnya ini harus mulai disadari. Kita sebenarnya konsep itu memang bukan konsep dari Islam. Hak asasi manusia dengan narasi seperti itu sama sekali tidak ada dalam pandangan Islam. Yang kita kenal itu adalah hak syar'i yang memang diberikan oleh Islam. Ketika kemudian Islam menetapkan bahwa seorang anak itu tidak boleh dibunuh, gitu ya, tidak boleh diaborsi. Bahkan ada di situ dijelaskan ada hukumannya. Begini nanti kalau kemudian Anda melakukan pembunuhan ketika janin, ada kemudian harga yang harus Anda bayar, hukuman yang harus kemudian Anda alami, gitu kan ya. Ketika kemudian seseorang itu bahkan difitnah sajalah, melakukan zina, difitnah melakukan hal-hal yang itu hina atau kemaksiatan, itu akan ada hukuman. Jadi di situ kita melihat bahwa ada hak manusia untuk dijaga kehidupannya.
Bagaimana kemudian seorang bayi yang lahir di dunia ini, kalau dalam pandangan Islam, dia harus dipastikan setiap bayi yang lahir siapa yang menjadi penjamin nafkahnya, siapa yang akan melakukan pengasuhan dan pendidikan padanya, sehingga kemudian disusunlah hukum-hukum yang rinci tentang pernikahan, tentang perwalian, tentang hadon, kan gitu. Itu real karena memang dia menetapkan ketika ini jadi hak, itu ditetapkan oleh syarat begini cara memenuhinya. Beda dengan klaim saja hak hidup anak, tapi bolak-balik itu di negara-negara barat itu justru aborsi itu keleleran kan begitu kan ya. Per detik itu terjadi. Itu omong kosong gitu. Kita tuh tidak perlu sebagai umat yang mulia itu belajar dari peradaban sampah seperti itu gitu ya. Jadi ketika kemudian kita Isa mengatakan bahwa hukum pencurian itu adalah haram, begini hukumannya, itu karena hendak menunjukkan memang ada hak kepemilikan yang harus dijaga, nggak boleh dirampas, nggak boleh diambil alih. Nah itu kan memang ada seperti itu. Bahkan ketika kemudian misalkan Islam menetapkan ada hukum-hukum keharuman memakai narkoba, keharuman untuk meminum minuman khamr dan seterusnya, karena ada akal yang harus dipelihara pada diri manusia. Jadi bukan kemudian hak asasi itu kebebasan berperilaku, terserah dia. Ya kalau terserah dia begitu ya, terserah dia itu kamu hidup itu juga dengan semua itu fasilitasnya dari Allah. Gak ada kemudian kebebasan. Kalau hak asasi manusia itu kan kebebasan bertingkah laku, berarti dia tidak mau terikat dengan apapun. Kebebasan individu itu menjadi sesuatu yang diglorifikasi, Mas Ishak. Kemudian yang kedua kan kebebasan berbicara. Kalau dalam Islam jelas mangkan yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut, kan gitu kan ya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia itu bicara, boleh bicara apa saja, tapi asalkan benar. Kalau enggak wis demo. Kan gitu kan. Jadi enggak ada kebebasan berbicara, berpendapat, enggak ada. Anda boleh berbicara dan berpendapat apa saja asalkan benar. Kalau enggak benar demo. Gitu kan ya. Nah, jadi kayak jelas begitu. Ya ini untuk menunjukkan beda antara hak asasi manusia yang kemudian diklaim, dikiranya kalau kita tidak setuju konsep itu, berarti kemudian Islam itu anti kemodernan. Salah. Bukan, itu bukan. Justru kita itu memiliki konsep yang sangat jelas tentang bagaimana hak dari hak seorang manusia, bahkan itu diiringi dengan pengaturan yang lengkap untuk memenuhinya, bukan jargon kosong begitu.